Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, teman-teman. Oke, ini udah. Dari mana semua nih, kalau boleh tahu? Jadi hari ini kita akan live dengan Farhan dan juga Nisa, yang mana keduanya ini adalah Paskibraka Nasional 2021, yang berasal dari provinsi yang sama, yaitu Sumatera Selatan. Ada hal menarik apa yang akan... Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang sudah bergabung dari Kalimantan Selatan. Ada Yudi Anur, kemudian Sumatera hadir dari FON. Dan dari mana lagi nih? Sulteng Kabupaten Sigi dari Hidayatullah, siap. Sumbar dari Najlah. Oke, dari mana semua nih yang udah gabung? Syaf dari Pontianak udah, Victor dari Tulungagung, wah mantap. Rizwan dari Kalimantan Selatan, terus dari mana semua nih? Melia dari Banten, oke siap. Laras dari Aceh, mantap. Angela dari Bengkulu, wah keren. Ini kayaknya sudah setiap perwakilan provinsi udah gabung sepertinya ya. Ada Wanco dari Sumsel, kemudian Rokan Hilir ada Nabila, kemudian ada Nira dari Karawang. Wah, ini dari seluruh penjuru dunia sepertinya ya. Paskibraka SMA 1 Binjai, ada Diki, kemudian Sulawesi Utara, ada Salsa, Jawa Barat ada Yuma, Cirebon ada Adi Prasetyo, Kalimantan Tengah ada Rivo, kemudian Bali ada Pica Widiantara, Jaksel ada Fatia, wah keren semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Jadi kita sambil nunggu Farhan sama si Anissa join di live kita hari ini. Ada mana lagi nih? Sumsel. Oke, ada Sumsel. Kayaknya yang banyak kali ini dari Sumsel ya. Lahat ada Rahel, kemudian dari Aceh ada Khalifah. Banyak banget yang nggak bisa saya sebut satu-satu, tapi thank you for join dan kita nunggu. Tapi kayaknya belum ada Farhan sama Nisa ya. Tapi gak apa-apa, kita tadi jadi sebelumnya saya sudah share pertanyaan di Snap. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk Farhan dan Nisa itu bisa bertanya di Snap sebelumnya. Oke, dari Jakarta ada Ira. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya bukan atau bagaimana ya? Mungkin bisa saya bantu jawab, dan ada beberapa yang pertanyaan yang memang dikhususkan untuk dijawab langsung oleh Farhan dan juga Nisa. Oke, ada Kak Tatia dari Palembang, selamat bergabung. Oke, jadi kita jawab yang umum dulu sambil menunggu mereka join di live ini. Oke. Ada pertanyaan dari mana nih? Bukan pertanyaan sini, titip salam. SMP 14 Makassar. Salam dan selamat bergabung. Kemudian mana lagi ya? Apakah kelas 11 bisa ke tingkat nasional? Nah ini dia. Ini menarik untuk kita bahas teman-teman ya. Apakah kelas 11 bisa untuk ke tingkat nasional? Jadi berdasarkan sependek pengetahuan saya, untuk paskibraka secara menyeluruh baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi dan juga nasional, itu semuanya persyaratannya adalah kelas 10 SMA. Artinya per 17 Agustus tahun tersebut itu baru naik ke kelas 11 teman-teman ya. Itu untuk persyaratan secara keseluruhan untuk paskibraka. Tapi untuk kabupaten kota itu di beberapa daerah, di beberapa kabupaten kota itu masih memberikan kerenggangan, masih memberikan kesempatan untuk adik-adik yang kelas 11 untuk menjadi paskibraka. Namun secara aturan sebenarnya itu
hanya untuk kelas 10 teman-teman, tapi untuk beberapa daerah kabupaten kota masih memperbolehkan untuk kelas 11. Tapi setahu saya untuk tingkat tapi setahu saya untuk tingkat provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dan juga tingkat nasional itu semuanya mewajibkan kelas 10. Jadi seperti itu. Jadi semoga membantu untuk pertanyaan ini. Kemudian kita cari lagi pertanyaan yang oke. Mungkin itu saja sambil kita menunggu Farhan sama Nisa untuk bergabung. Jadi itu tadi ya teman-teman, untuk ada nggak khusus untuk bisa jadi pelatih paskibra? Biasanya untuk pelatih paskibra itu bebas ya sebenarnya teman-teman. Kalau paskibra kita bahas paskibra karena mungkin masih banyak yang belum paham perbedaan antara paskibra dan paskibraka. Jadi kalau untuk paskibra itu bisa-bisa saja selama minimal pernah mengalami masa pelatihan paskibra itu sendiri. Oh, ada Flora dari Paskibraka Nasional 2021 juga. Setelah Paskibraka apakah dikasih uang? Mungkin fokusnya lebih ke penghargaan aja teman-teman ya. Jadi ada, tapi prioritas kami sebenarnya bukan itu, karena jadi Paskibraka itu sudah suatu kebanggaan sebenarnya. Jadi nggak bisa diukur dengan nominal berapapun sebenarnya. Jadi saya bisa menjamin bahwa tujuan 100% daripada adik-adik yang jadi paskibraka itu tujuannya bukan ke sana. Paskibraka nasional latihannya berapa lama? Selama ini yang saya tahu, jadi itu mereka mulai kumpul di Cibubur di Wisma Sugondo itu per 25 Juli. Jadi mereka mulai latihan per 25 Juli itu sampai 15 Agustus di tahun tersebut. Agung Fahri, halo. Ini paskibraka nasional juga, Agung Fahri kalau saya nggak salah. Selain tinggi paskibraka nasional banyak banget teman-teman. Jadi bukan hanya tinggi badan yang menjadi patokan paskibraka nasional, banyak banget. PBB yang paling penting sih menurut saya. Fisik, kesehatan itu semua ada penilaiannya. Oke. Kita lihat apakah udah bergabung bintang tamu ya istilahnya ya. Ini sebenarnya banyak banget yang bertanya, tapi ini pertanyaannya lebih ke siapa? Farhan sama Nisa. Nanti kita jawab pas mereka udah gabung ya teman-teman. Jadi terima kasih udah bergabung. Kita coba, ini Farhan sama Nisa udah gabung belum ya? Coba kita invite. Oh kayaknya sih udah. Kayaknya si Nisa udah. Farhan. Halo Kak. Halo Nisa. Udah join dari tadi? Udah sih sebenarnya. Oh, kenapa nggak request aja? Aku kirain belum join, soalnya kan nggak ada request dari Nisa jadi. Oh gitu. Oh, Farhan baru join ini. Ini kayaknya pertama kali kita ketemu ya? Iya bener Kak. Kayaknya udah sering sama Farhan ya? Kenapa? Udah sering sama Farhan. Nggak pernah juga sih. Karena sebelumnya yang interview kan bukan saya ya. Oh gitu. Sama Masih ingat nggak yang interview kemarin siapa? Gimana Kak? Masih ingat nggak yang interview kemarin? Oh masih ingat. Oh. Jadi karena saya belum menginterview, jadi kita nggak apa-apa kalau kita beberapa pertanyaan mungkin bakal diulang sih. Soalnya saya juga belum terlalu tahu. Oke. Tapi yang saya tahu nih teman-teman ya, yang saya tahu si Farhan sama si Nisa ini public speakingnya juara banget. Jadi mari kita jadi saksi teman-teman semua. Jadi ini yang sepenggal yang pernah saya dengar sih, keren banget public speaking. Mereka berdua ini jadi host ini apa? Kali aja jadi bintang tamu begini udah makan sehari-hari kali ya.
Nggak juga sih. Makasih kak. Farhan kok nggak bisa gabung ya? Nggak tahu juga kak. Oke, Halo udah Kak. bergabung. Halo. Iya, sore Kak. Gimana kabarnya? Sore, sore, sore. Di sana belum, di sana WIB kan ya, jadi aman ya untuk buka puasa ya. Aman-aman. Ini suaranya Farhan nge-lag apa gimana ya? Halo, masuk gak Kak? Atau gimana? Masuk cuma agak kecil. Nisa bagus gak penerimaan dari Bagus Farhan? kak. Lancar. Oke. Oh kalau kan agak lag sedikit. Oke, coba ntar kita ganti device dulu ya Kak. Wait. Oke, oke. Oke, jadi teman-teman, kita nunggu Farhan dulu. Habis itu kita mulai. Yang mau tanya-tanya di room ini boleh langsung di sini, tapi kalau di sini sih kayaknya bakal bakal terskip-skip ya. Mungkin bagusnya teman-teman buka Instagram Pasrepindo dulu, habis itu cari snap yang menyediakan kolom pertanyaan. Halo Kak. Emangnya rata-rata anak PPI cantiknya di atas rata-rata. Wih, PPI ini bos, senggol dong. Oke, coba Farhan ngomong. Halo Kak. Tes 1, 2, Oke, 3. Aman ya? oke udah keren, aman, aman, aman. Oke deh. Oke, jadi berhubung dua gestar kita udah hadir, jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau kelewatan snap dari Pasrepindo, jadi kita hari ini lagi live dengan dua paskibraka nasional yang sama-sama berasal dari Sumatera Selatan. Di sini ada Nisa, yang putri ada Nisa, kemudian yang putranya ada Farhan. Nah, jadi sebelum kita buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk mereka berdua, silahkan buka akun Pasrepindo, kemudian cari snap yang menyediakan kolom jawaban buat mereka berdua. Pertanyaan buat mereka berdua. Nah, untuk pertama mungkin kita bisa kenalan dulu dengan mereka berdua. Kalau kemarin kan saya sempat nanya, kalian dari kabupaten yang sama bukan sih? Enggak. Oh enggak. Nisa dari mana? Kalau Nisa dari Oku kak. Ogan Komering Ulu. Lumayan Oku. jauh sih. Iya. Oke, kalau Farhan dari? Aku dari Kota Palembang Kak. Oke, Kota Palembang. Dari Oku sama Kota Palembang. Oke, mungkin kita pengen tahu juga nih, gimana sih tahapan-tahapan seleksi di Oku dan di Kota Palembang? Mungkin dari ini Nisa dulu deh. Proses Kalau seleksi di sana tuh seperti apa? kalau proses seleksinya sih mulai dari gimana ya, dari gedung nih misalkan di luar ada seleksi tinggi sama berat badan. Ada kalau Oke. dulu Jakarta ada kayak pengukuran pakai benang tuh. Jadi kalau misalnya orang yang lewat dia berarti nggak lulus, berarti dia kurang dari tinggi dari benang Oh, dia gitu. Dia disebutnya kalau di tempat Nisa itu namanya jembatan Siratul Mustaqim gitu kak. Jadi ngeri ya bahasanya ya. iya itu kalau lewat situ tuh pasti banyak banget yang nggak lewat kak. Dari ratusan mungkin cuma berapa persen gitu kak, mungkin cuma 30%-nya gitu. Bener-bener gitu. Oke. Nah, abis itu udah Oh, masuk. Gimana? artinya tidak memenuhi syarat, berarti mereka nggak lanjut ke tahap selanjutnya. Iya bener kak, bener. Di situ Oh, langsung jadi udah langsung pulang tuh habis itu. iya bener langsung pulang gitu. Jadi Wow. rada kasihan gitu. Iya benar. Iya rada kasihan. Abis itu udah kan, jadi itu kan mulai hari pertama tuh. Jadi ya masuk, abis masuk ya kesehatan itu, abis itu PBB. Udah itu lanjut hari kedua itu psikotes sama jas. Hari ketiga, kalau hari Nisa kemarin cuma dua hari kak, cuma 2 hari sih. Ya udah sih gitu doang sih, nggak ada yang gitu. Nggak ada bakat interview. Nggak ada. Jadi benar-benar habis itu langsung diumumin yang mewakili Kabupaten Oku buat ke provinsi gitu ya. Iya gitu sih. Berapa pasang?
Kalau ke provinsi 6 pasang Kak, 3 putra, 3 putri. Oke, 6 pasang, 3 putra, 3 putri. Oke. Kalau di Palembang sendiri seperti apa, Farhan? Oke, sebenarnya kalau di Palembang nggak beda jauh sih Kak awalnya sama si dari Oku ya. Hmm. Di Palembang kami itu terbagi seleksinya itu 3 tahap Kak. Yang pertama itu ada berkas dan administrasi. Yang kedua lanjut ke postur, tinggi badan, berat badan itu Oke. diukur semua ideal sama kayak Oku tadi. Yang ketiga ada lari fisik ya, sama wawancara, dan baru terakhir pantohir. Mungkin 4, sorry Kak, 4. Nah, Oke. jadi di awal gara-gara mungkin zamannya kami tahun 2021 itu merupakan zamannya COVID-19. So, seleksinya itu mulai dari awal langsung dipotong banyak. Ya, jadi dari ratusan peserta yang seleksi ikut seleksi tinggi badan berat badan di pertama itu yang tinggi badannya kurang dari 170 untuk putra dan untuk putri kurang dari 165 atau yang kelebihan berat badan atau yang kurang itu langsung dipangkas. Dipangkaslah jadi 150 orang yang ikut seleksi tahap 2. Di seleksi tahap 2 150 orang ini mulailah diulang lagi Kak. Jadi diulang lagi seleksi tinggi badan berat badannya, sekalian seleksi pantohir yang kakinya X atau yang kakinya O kan, yang tangannya bengkok dan lain-lain. Itu pada hari itu juga langsung disisihkan gitu karena memang masih babak penyisihan. Lanjut ke besoknya itu diambillah 75 orang. 75 orang inilah yang nantinya akan ikut seleksi sampai akhir Kak. Jadi 75 orang ini diseleksi, ikut seleksi wawancara, ikut seleksi lari, ikut seleksi push up, sit up dan lain-lain sampai wawancara dan yang terakhir pantohir. Nah, dari 75 orang ini diambillah 36. 30 untuk masuk ke provinsi, 30 untuk ke kota dan 6 cadangan. Karena 6 ini kan akan diwakilkan ya Kak ya, diwakilkan kota Palembang ke provinsi. Jadi kalau misalkan 6-nya masuk semua, alhamdulillah. Jadi yang 6 cadangan tadi bisa masuk ke Paskibraka Kota Palembang. Tapi kalau ada yang satu tersingkirkan, nah 5 cadangannya yang masuk gitu. Kalau dari provinsi itu seleksinya kalau nggak salah 3 hari atau seminggu setelahnya gitu sih Kak. 3 hari seminggu setelahnya dilihat lagi, ditanya larinya nomor berapa, pokoknya diambil nilai tertinggi sih, tertinggi di antara 36 itu. Nah baru setelah itu 6 ini 3 pasang, 3 putra 3 putri langsung seleksi lagi di tingkat provinsi. Sama-sama aja sih Kak, sama kayak Kabupaten Oku tadi. Oh, jadi sedikit lebih kompleks ya di Kota Palembang ini ya. Dan berarti ada kesamaan ya, sama-sama yang justru tahap pertamanya itu emang langsung dipulangkan ya, yang belum, yang emang nggak memenuhi syarat itu emang langsung dipulangkan saat itu juga berarti ya. Per harinya memang ada yang dipulangkan ya. Tapi mending begitu sih ya, daripada udah capek-capek ngikut semua serangkaian seleksi, terus kalau tahu-tahu udah tahu dari awal ya ngapain gitu kan. Oke. Menarik. Oke. Seleksi tingkat provinsi dan juga yang akan menentukan tingkat yang mewakili Sumsel ke tingkat nasional gitu ya. Oke, mungkin bisa diwakilkan bagaimana tahapan proses seleksi waktu itu. Mungkin Nisa deh. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan dari Farhan bisa ditambahin. Di provinsi Kak, kalau saya ingat Nisa nih, dulu berangkat kan 6, 3 sampai ke sana itu seharinya mungkin nunggu sampai seluruh dari kabupaten lain itu sampai lengkap semua, kabupaten kota lain itu sampai lengkap semua kan. Habis lengkap. Gimana ya? Kalau nggak salah diistirahatkan dulu Kak, dimasukkan kamar dulu. Habis itu malamnya kita ada pemilihan lurah kalau nggak salah, saya ingat saya waktu itu. Alhamdulillah Nisa jadi kepilih jadi lurahnya di situ. Terus mulai kita ada lupa Nisa gimana Farhan, kalau bisa dilengkapi Farhan, lupa pertamanya gimana. Oke. Ini aku izin menambahkan ya Kak. Jadi udah benar tadi yang diomongin sama Nisa, dari awal kita benar-benar dikumpulkan dulu
6 perwakilan setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Lalu di situ kita di briefing, Kak. Di briefing adalah upacara pembukaan sekaligus pembagian kamar, Kak. Karena kamarnya kemarin itu kan dibagi 3 orang. 3 orang per kamar ya. Jadi kemarin itu gara-gara COVID dan kami setiap masuk juga harus swab. Jadi satu kamar itu benar-benar yang memang asal kabupaten kotanya. Jadi misal 3 orang asli Palembang satu kamar, putrinya pun begitu. Nah, mulai dari situ hari pertama itu kalau nggak salah langsung seleksi kesehatan kalau nggak salah, tinggi badan, berat badan, ulang lagi kesehatannya, luar dalam dicek semuanya, yang mungkin varikokel, varises dan lain-lain itu dicek sampai malam. Karena ada 102 peserta yang ikut, 112 atau 102 peserta yang ikut dari provinsi. Lalu hari keduanya itu tes lagi, langsung lari kalau nggak salah, Kak. Lari, push up, sit up, jasmani kan, jasmani A, jasmani B. Setelah itu langsung tes PBB, lalu besoknya tes psikotes. Setelah psikotes terakhir baru pantohir. Pantohirnya tadi minat dan bakat, terus ada juga sedikit wawancara lah apa aja prestasi kita dan lain-lain. Baru besoknya langsung pengumuman apakah terpilih di provinsi, nasional, atau kembali ke kota kabupaten lagi gitu, Kak. Oke, jadi kalian kayak semacam di karantina begitu ya? Iya. Udah mulai karantina sementara selama 4 hari 3 malam. 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam ya, Nis ya, kalau nggak salah. 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Oh, 5 hari 4 malam. Dan itu habis itu semua serangkaian seleksi itu udah selesai, kalian semua dipulangkan dulu gitu ya? Enggak. Beda. Langsung pengumuman? Besoknya langsung pengumuman. Oke. Terus yang habis pengumuman yang lulus tetap pulang juga dong berarti? Apa tinggal dulu? Iya. Ya lulus langsung pulang. Tapi pada saat itu langsung ngukur baju ya, Nis ya. Ukur baju, terus peci, terus sepatu juga. Jadi semua yang lolos provinsi untuk paskibraka provinsi Sumsel itu semua langsung ukur baju gitu kan ya? Iya, gitu. Jadi semua langsung ukur baju, habis itu langsung pulang deh. Oke. So, bagaimana rasanya menjadi perwakilan Sumsel tahun lalu? How you feel? Gitu, Kak. Senang pastinya, senang banget, bangga banget. Tapi banyak pro dan kontranya. Banyak pro dan kontranya buat Nisa sendiri. Oh, buat Nisa sendiri banyak pro kontra. Kenapa? Ya, makin ke depannya gimana ya, Kak? Kalau untuk pro-nya sudah jelas, pasti bangga, senang, terharu, terus kita bisa kayak sebagai pribadi tuh kita bisa ngelihat kalau masa depan tuh udah lebih cerah gitu kan, udah ada jalannya gitu kan. Terus kita tinggal menata aja gitu kan. Nah, untuk kontranya nih, Kak. Jadi orang-orang itu jadi lebih gimana ya? Lebih berharap lebih sama kita gitu kan. Jadi benar-benar berharap sama kita. Jadi apa ya? Harus mempertahankan harapan itu sama mereka gitu kan. Jadi ada beban moralnya sendiri gitu. Ya, jadi kayak ada pressure lagi dari luar gitu kan ya. Iya, benar. Wah, harus bagus nih, harus inilah, harus itulah. Bener. Harus jaga image lah, harus jaga ini Betul. lah. Ini gitu. Udah nggak bisa posting asal-asalan di sosmed ya kan? Iya gitu. Udah harus jaga wibawa. Oke, kalau Farhan sendiri bagaimana? Ya kurang lebih sama sih, sama kayak Nisa kan. Karena bohong kalau kita nggak bahagia, kita nggak bangga, kita nggak seneng, nggak. Tapi dibarengi juga dengan nervous dan beban tadi. Karena kan kita kan membawa nama provinsi udah kasih amanah ke kita, dan kita ke kancah nasional ya pastinya harus ngejaga nama itu. Harus ngebuat nama itu jadi baik gitu. Dan setelahnya pun benar kata Nisa tadi, harus lebih berhati-hati, harus lebih harus lebih care lah tentang image kita, karena setelah dari sana yang kita bawa tuh bukan cuma nama kita sendiri, Kak.
nama Betul. paskibraka, nama paskibraka nasional, dan nama provinsi kita. Gitu. Jadi lebih ke Benar. hati-hati aja sih dari setiap yang kita lakukan. Gitu, Kak. Benar sih. Jadi di Sugondo pun gitu ya, jarang sekali kita, kadang-kadang kalau kita sendiri, kalau kita dari pers, kalau kita dari media itu jarang sekali kita manggil nama. Pasti itu kita manggilnya Putri Sumsel, Putra Sumsel gitu kan ya, kalau di sana ya. Iya, Jarang benar. banget kita manggil nama. Oke, lanjut. Berlanjut sampai ke Wisma Sugondo. Kalian ke sana tanggal berapa? 25 ya? Iya, tanggal 25 kami sampainya. Oke, tanggal 25. Habis itu kalian langsung swab dulu, segala macam, prokes dulu ya kan? Nggak langsung latihan dong tanggal 25 itu. Kalau Iya. itu sih di ini pembekalan. Oke. Kalau aktivitasnya kan sudah diceritain sama teman-teman yang lain. Yang mau saya tanyain, apa yang paling kalian ingat tentang Wisma Sugondo ini? Apa yang paling berkesan? Yang ini dulu deh, yang bagus-bagusnya dulu deh. Dari Nisa dulu. Oh, dari aku. Kalau yang paling inget sih masa-masa sama teman-teman sih, Kak. Apalagi waktu itu Nisa itu paling inget nih, Kak. Ya, agak lucu sih sebenarnya. Kan kita tuh nggak boleh tuh ya, apa sih, sekamar tuh berdua tuh nggak boleh, bener-bener nggak boleh tuh kan. Ini Benar. bukan nih. Prokes. Itu bener-bener gimana ya? Sama teman-teman itu makan bareng gitu. Depan pintu tuh bener-bener bareng gitu kan. Terus kadang-kadang tuh pembina tuh naik tangga gitu kan. Tuh sampai langkah kakinya tuh bener-bener kedengeran gitu, Kak. Sampai gimana ya? Aura-auranya tuh udah kerasa gitu ya. Jadi udah langsung pada ngebut-lebut gitu masuk ke kamar gitu. Terus yang paling diingat lagi itu pas malam perpisahan, Kak. Itu sedih sih, sedih banget sih. Haru banget. Terus pas di bis kita makan bareng ngelihat Monas gitu, Kak. Terus apalagi ya? Latihan, masa-masa latihan di istana gitu. Itu sih kalau bisa. Oke, dari Farhan? Iya, mungkin yang dibilang Nisa bener banget, Kak. Karena apa namanya, seneng kan ketemu temen-temen, apalagi dari seluruh Indonesia, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Provinsi. Iya, 68 orang. 68. Kak ya. Di sana kita bisa bertukar pikiran, bertukar kebudayaan kita ngobrolnya nyambung, karena benar-benar yang terpilih kan benar-benar putra-putri terbaik tuh. Jadi kita ngomongnya juga enak. Lalu apa ya ngomongnya ya? Di sana selama bulan itu, walaupun kita capek, walaupun kita tiap hari kebakar sinar matahari, tapi itu tuh bakal jadi ingetan. Sampai sekarang pun udah mau 1 tahun, kepikirannya masih, Kak. Waduh, enak banget ya, kangen ya pada saat pelatihan, kangen diklat segala macem. Karena nggak mungkin kita satu angkatan 68 bisa kumpul bareng-bareng semuanya kan, Kak ya. Karena kan sekarang kita punya kesibukan masing-masing, susah banget jadinya. Makanya di situ bener-bener ingetan, yang memori yang bener-bener nggak bisa terlupakan, gitu, Kak. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau kita bahas mengenai kumpul lagi itu susah banget sih sebenarnya. Karena saya ngelihat kalau tahun-tahun sebelum kalian kan, sebelum COVID itu kan setiap tahun pasti purna tahun sebelumnya pasti datang tuh ke istana kan. Pada reunian tuh. Hampir saya nggak pernah lihat itu lengkap. Pasti ada aja yang kurang gitu. Entah dari provinsi mana yang nggak ada. Itu jadi bener banget kalau yang dibilang Farhan tadi. Momen untuk ketemu secara lengkap lagi susah. Memang bener-bener susah. Iya. Ini Jangankan di nasional ya, jangankan di nasional, di provinsi, kabupaten, kota aja itu susah. Bener banget. Yang notabene kita masih dalam satu daerah gitu, apalagi ini udah satu Indonesia kan. Iya, Kak. Apalagi masa COVID. Oke. Kalau boleh tahu yang di tim Tumbuh sama tim Tangguh siapa kemarin? Anissa tim Tangguh. Farhan Tumbuh. Yang pagi itu siapa sih? Tumbuh ya? Tangguh. Pagi Tangguh, sore Tumbuh. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, bukan nggak tahu sih, mungkin agak lupa-lupa juga soalnya. Kita juga, oke. Setelah itu kalian mengibar di Istana Negara nih. Kalau kalian ini emang pertama kali ke Istana Negara apa sebelumnya udah pernah? Baru pertama kali sih buat Nisa. Kalau Farhan? Iya, pertama kali juga, Kak. Untuk masuk dan benar-benar
istirahat, masuk, tidur itu baru pertama kali. Cuman kalau lewat ya udah pernah kan Kak, cuman lewat Oh, papas depannya. Wah, Cuman udah kalau pernah. masuk, bener-bener masuk, ngeliat, memijakkan kaki di Istana Negara tuh baru kali itu Kak. Apalagi ke ruangan-ruangannya sih, Kak. oh sampai ke ruangan-ruangan juga ya kalian ya? Eh, iya, benar. Ke Wisma Negara. Iya, Iya, Wisma Negara. Wih, keren-keren. Itu nggak bohong ya, auranya pasti beda kan ya? Wah, auranya beda beda banget. banget Kak. Aura Beda banget. sakral kelihatan dan kerasa banget. Benar-benar. Sakral, udah kayaknya kalau di sana, kalau mungkin ya kalau kita masih luar kita mau selfie-selfie. Kalau di sana kayaknya nggak ini ya, kayak aduh nggak ngapain gitu ya. Mm-mm. Itu kayak Kayak bener-bener rasanya agak menikmati aura aneh. di sana kan ya. Ih, Oke, oke. Saya cerita kalau kemarin kan teman-teman kalian pernah cerita kalau di waktu kalian gladi itu kebanyakan eh, ada beberapa teman-teman yang ini masih salah-salah waktu gladi ya. Itu terjadi juga kepada kalian atau enggak? Iya, salah, terjadi salah, juga, Kak. salah Kadang. Oke, itu ini Kak, kalau masalah salah-salah itu gara-gara formasinya diubah-ubah terus Kak. Jadi mungkin oke. ya gitu. Jadi bingung gitu kan. Dan Itu itu diubah, sampai gimana? Hamin satu itu masih diubah. Jadi ya Ham, bingung dong. iya, Iya, ya, wajar sih ya. Apalagi jaraknya kalian, saya aja lihat itu jarak kalian itu jauh banget ya. Jauh iya. banget Kak, 2 meter Jauh Kak. banget Kak. Jadi Itu meluruskannya pasti susah, udah pasti susah. No debat. menyamakan langkah sih Kak. Yang paling susah. Oh iya, karena kan jauh ya. Lu nggak bisa Kalau menurut ngelirik pun paling bisa ngelihatnya ya sampai mana gitu kan. Iya, iya makanya tadi benar. Kak, itu tantangan di angkatan kami itu kali Kak ya. Ya, kami latihannya pakai masker double, terus Ah, barnya juga 2 meter jaraknya. Jadi kadang-kadang kan pertama-tama tuh kami agak asing dengan yang namanya barisan 2 meter per baris. betul. Jadi kadang-kadang setiap langkah yang tengah di depan, yang kiri di belakang gitu, jadi agak susah Kak. Tapi Iya, betul. lama-lama latihan kami di tempat akhirnya bisa sama gitu Tapi barisannya. luar biasa loh kalau sampai H-1 masih diubah-ubah formasinya Iya, dan hasilnya seperti yang kita lihat di TV itu keren iya banget sih. benar. Itu Benar itu Kak. keren banget. Saya salut banget sih karena setahu ini kan kita kalau saya nggak ngobrol-ngobrol sama kalian, saya bahkan nggak tahu kalau kalian di H-1 masih di rolling, bukan di rolling sih, di berubah-ubah lagi formasinya ya. Iya. Ya nggak salah sih kalau pilihannya yang terbaik di tiap provinsi. Udahlah, udah pasti bisa lah. Oke, oke. Kemarin di Nisa di kelompok mana? Nisa kelompok 17. 17. Kalau Farhan sama 17 juga. 17 juga. Oke, 17 juga. Eh, Oke, kita kalau dari saya sih udah sih semua udah pertanyaan dari saya sih udah. Satu lagi deh. Kemarin kan waktu seleksi Nisa kan pakai jilbab nih, hijab nih. Iya. Waktu seleksi disuruh lepas gak? Tergantung sih Kak kalau Mas pas sumatotif sama apa ya? Cek ya THT sama apa? Postur badan itu udah pas kok. Semuanya udah pas. Oke. Tetap dibuka berarti ya, tapi di ruangan tertentu dan di tahapan-tahapan tertentu juga. Iya benar. Tidak di semua. Kalau di Pantohir? Enggak kok, enggak kok. Oh enggak. Karena Pantohir kan ada itu pembina laki-laki, pembina perempuan, semuanya ada di situ. Oke. Terus pas di Sugondo, teman-teman yang tidak pakai hijab kan dipotong-potongin rambutnya. Oh iya. Nisa gimana? Dipotong juga Oh, juga dipotong semua. juga. Oke. Ya mungkin kalau Nisa Berarti ini yang paling banyak sekali pertanyaan dari teman-teman adik-adik putri ya. Banyak sekali yang bertanya, terutama yang pakai hijab. Oke, kita beranjak ke pertanyaan buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di Snap sebelumnya. Mari kita tanya-nanya. Kalian bisa lihat nggak ya? Pertanyaan dari sini bisa lihat nggak? Enggak ya? Bisa Kak, bisa. Oh bisa. Bisa kok nih ini yang ditanda tanya. Oh Ya bisa. betul. Oke, kita pin aja satu-satu ya. Kita jawab satu-satu nih. Oke deh Kak. Ini dulu. Oke. Kalau ada yang nggak mau dijawab, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang nggak mau Oke, dijawab, Kak. nggak apa. Boleh. Apa perubahan before after setelah jadi paskibraka nasional 2021?
Gimana Kak? Nisa duluan guys, Nisa duluan. Oke. Nisa dulu deh. Apa yang berubah dari Nisa? Kalau perubahan sih dari segi kepercayaan diri pasti itu kan. Terus lebih bisa ini sih public speaking sih, lebih bisa public speaking walaupun kadang suka gugup sih. Terus Oh, perubahan apa? jadi paski public speaking kalian itu jadi seperti ini tuh setelah Paskibraka nasional ya? Bukan malah sebelum ini? Kalau Nisa sendiri sih dari ini Kak. Dari setelah jadi paskibraka nasional. Kalau Farhan mungkin beda Kak. Oke. Ya. Kalau dari Farhan, apa yang berbeda setelah jadi Paskibraka? Cinta tanah airnya sih Kak. Oke. Jadi setelah kita jadi paskibraka, ngelihat misal kita dengar lagu Indonesia Raya itu udah mau bercucuran air mata Kak. Merinding duluan ya? Iya, karena Betul. kita tahu Betul, gitu betul. Kak, susahnya kita naikin bendera dari mulai latihan tuh susahnya tuh gitu. Jadi setiap kali kita dengar lagu Indonesia Raya atau kita ngelihat bendera itu tuh rasanya bener-bener tersentuh banget. Apalagi sekarang kan, kayak sekarang tuh ada kemarin berita yang viral bahwa ada orang yang ngerobek bendera merah putih itu rasanya kayak, lah, lu nggak tahu susahnya kan? Iya, Bendera benar. itu ngerebutnya susah, terus kami yang ngibarinya juga susah latihannya. Betul. Gitu. Jadi lebih ke cinta tanah airnya. Selain yang dibilang Nisa tadi juga benar. Jadi selain secara ya benar sih karena selain secara karakter pembawaan karena kalian memang ditempa di sana ya untuk jadi Iya. emang dibentuk buat jadi lebih nasionalisme juga. Jadi ya itu kerasa banget sih setelah jadi paskibraka. Setiap dengar Indonesia Raya pasti kayak ada rasa bangga tersendiri. Udah apa merinding duluan segala macam itu. Saya pengen hormat aja gitu Kak. Iya benar sih tapi saya aja nih saya kan saya ibaratnya 2010 itu sampai sekarang kalau dengar lagu Indonesia Raya masih merasakan hal yang sama. Jadi Bener. kalau mungkin teman-teman yang nonton live ini mungkin berpikiran ya iyalah kan kalian masih 1 tahun gitu kan jadi nggak sama sekali teman-teman. Saya aja udah 12 tahun loh ini. Saya udah 12 tahun jadi paskibraka perasaannya masih sama. Berarti Kakak Oke. 2010 ya? 2010. Next dari Oke, ada lagi pertanyaan. Ini mohon maaf teman-temannya kalau yang bertanya nggak saya sebutin namanya karena memang di sini nggak muncul namanya. Kalau muncul pasti saya bacain. Next pertanyaan, apa next goals kalian berdua? Kalau dari Nisa. Bisa dulu habis itu Farhan. Oke Kak. Untuk yang terdekat, untuk yang sekarang itu fokus untuk lebih memantapkan diri, memperbaiki diri gitu Kak. Terus untuk kedepannya ya jelas untuk cita-cita sih Kak. Untuk cita-cita Nisa pengennya ke AAU Kak. Jadi mohon AAU. doanya. Jadi Amin. fokus untuk Satu Indonesia mengaminkan. Oke. Dari Farhan sendiri, apa next goal-nya setelah ini? Oke, kalau dari Farhan untuk waktu dekat-dekat ini pengennya lancar aja sih Kak. Karena sekarang kan alhamdulillah kemarin Farhan tuh keterima beasiswa pertukaran pelajar tuh Kak ke Brazil. Wah. Ya, tanggal Kemana? Ke Brazil Kak. Wah, Ya, Brasil. jadi di tanggal 9 Juli nanti keberangkatan. Jadi pengen sebelum tanggal 9 Juli itu mulai dari sekarang sampai nanti 9 Juli pengen lebih semoga dilancarkan, semoga nggak ada masalah dan pengen memantapkan diri juga gitu. Jadi pada saat program bisa lebih mantep juga gitu. Nah, untuk kedepannya fokusnya lebih ke ngejar cita-cita juga. Karena banyak banget cita-cita Farhan itu mulai dari pengen masuk kedinasan, mulai dari pengen kuliah di luar negeri lagi, atau sampai bahkan pengen jadi presiden kan. Jadi Nah ini. fokus satu-satu tuh ngejar cita-cita dan lebih memantapkan lagi sebenarnya apa sih yang aku mau sebenarnya gitu. Iya benar sih. Jadi Farhan ini emang waktu itu sangat banget tahun lalu tuh Farhan ini sempat viral banget karena cita-citanya pengen jadi presiden. Itu mungkin kalian nggak terlalu ngikutin ya karena kan kalian masih dibatasin megang HP ya. Tapi buat teman-teman yang di luar waktu kalian bertugas itu Farhan ini yang viral banget waktu itu karena tiba-tiba dibedakannya pengen jadi presiden gitu. Beda dari yang lain. Kalau yang lain kan kayak Akpol, Akmil gitu kan.
Makanya sampai sekarang tuh keinget terus itu. Oke, Kan kejar cita-cita next. mungkin, Kak. Kenapa? Kan katanya kejar cita-cita setinggi mungkin gitu katanya. Betul. Harus dong. Kalian, oke, kita skip, bukan skip ya, kita nanti yang menarik dulu kita bahas. Skip aja sih, Kak. Nggak apa-apa kalau mau di skip juga, kita tinggal skip aja ntar. Skip Oke. aja, Kak. Skip. Kok Farhan ini yang nge-lag ya? Nggak tahu, Buffering? Kak. Oke, nanti kita lanjut. Habis Farhan ini. Oke, teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, lagi, bisa ditulis di kolom, bukan di kolom ya, bisa ditulis di snap Pas Repindo yang sebelumnya. Jadi bisa buka, keluar dari live dulu, habis itu kunjungin Instagramnya Pas Repindo dulu. Boleh langsung ditulis di sini di kolom live, tapi nanti di akhir-akhir waktu saja. Karena kalau sekarang kita masih fokus bacain yang dari snap tadi. Si Farhan kenapa ini? Kurang tahu juga, Kak. Kita undang Bacain dulu. kembali Farhan. Oke, Kak. Oh, udah. Sorry, Kak. Kenapa, Tadi chat keluar tadi, Kak. Oke. Aman-aman. Yuk, kita lanjut ya. Sering olahraga nggak? Biasanya olahraga seminggu berapa kali? Oh, Ini bisa. sebelum apa setelah Paskibraka ini ya? Sebelum aja kayaknya, Kak, ya. Oke, sebelum aja deh. Karena pasti yang bertanya mungkin yang lagi prepare buat jadi Paskibraka juga. Oke, Nisa dulu. Sebelum Paskibraka, sebelum seleksi, Nisa kan sebenarnya ada tujuan mau ini kan, Pasprof Taekwondo kan, Kak. Oh, Iya, udah sekitar 7 bulanan ya, Kak ya. Pas seleksi, ternyata tumburan waktu jadwalnya. Tapi sekitar 3 bulanan masih ikut latihannya. Jadi latihannya itu 3 kali seminggu, latihan intens. Latihan fisik sama teknik. Jadi gitu. Jadi hitungannya 3 kali seminggu sih, Kak. Termasuk sama latihan pas. Terus untuk sesudah paskibnya, Nisa tambahin untuk sesudah paskibraka, sebalik Nisa udah mulai pembinaan fisik lagi. Sekitar dia ada 5 kali seminggu. Oke. Berarti ini taekwondo berarti ya? Kalau taekwondo sekarang udah hiatus, Kak. Kalau taekwondo udah hiatus sekarang. Oke. Farhan gimana? Oke, kalau aku sebelum seleksi pastinya tiap hari sih, Kak. Tiap hari. Karena kemarin kan pokoknya seleksi Paskibraka provinsi dan nasional itu tanggal 25 Mei kalau nggak salah, setelah Lebaran. Jadi kemarin pada saat puasa itu tiap hari pagi sore, Kak, ikut latihan di salah satu program latihan di Kota Palembang, itu pagi sore jam 9 sama jam 4. Jadi pulang-pulang ke rumah itu sedikit cerita, pulang-pulang ke rumah tuh udah nggak tahan lagi mau minum, udah lapar, campur aduk, capek. Lagi puasa. Iya, kan lagi puasa. Sedangkan kalau kita puasa kita santai, nanti pada saat pesnya nggak kekejar, Kak. Jadi bener-bener diusahain pas puasa tuh mati-matian pagi sore sih. Kak. Kalau sekarang ya rutin aja, Kak, tiap minggu, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, nggak tentu juga. Kalau Farhan sendiri ini olahraganya apa? Lari, berenang yang simpel-simpel, Kak. Bukan olahraga tim gitu ya, kayak basket atau main juga? Dulu sih, Kak, lebih seringnya. Sekarang sih lebih ke yang fleksibel aja, lari, renang yang bisa dilakukan tiap hari. Pokoknya yang bisa dilakuin sendiri gitu ya? Iya. Oke. Next. Dari mana lagi nih? Ini mah bagus nih. Persiapan yang paling penting buat jadi paskibraka. Apa menurut kalian yang paling penting untuk bekal seorang calon paskibraka? Persiapan apa yang paling penting menurut kalian? Persiapan mental sih, Kak. Mental. Kenapa? Karena
yang lain kan juga penting ya Kak, mulai dari fisik, akademik dan lain-lain. Tapi yang memang benar tadi kata Nisa, mental tuh juga salah satu hal yang sangat-sangat penting. Karena kalau udah masuk seleksi, itu mental kita udah down nih. Misalnya kita ngelihat lawan yang memang udah bagus, lawannya udah segala macam, terus kita down mentalnya, itu bakal ngurangin kemampuan kita nantinya, bakal grogi dan lain-lain. Yang kedua, yang berhubungan dengan mental juga, pastikan paskibraka kan identik dengan namanya keras, ya kayak pendidikannya keras, pelatihannya keras. Kalau kita nggak kuat mental, kalau kita nggak kuat mental, kita balik Kak, kita gagal ikut pelatihannya. Jadi benar tadi mental selain fisik dan lain-lain. Ada tambahan, Nisa? Ya itu sih benar sih. Yang sama yang lain itu PBB Kak, sama untuk persiapan PBB itu lumayan penting sih dari kita, dari provinsi kami itu lumayan penting. Jadi pas pembekalan itu dilatih, PBB-nya benar-benar intens banget, sebelum berangkat pun dilatih gitu sih. Ya, jadi semuanya sebenarnya penting ya. Jadi nggak ada yang bisa, nggak ada yang penting semua. Jadi tapi benar banget sih, mental percuma, tapi bukan berarti yang lainnya nggak penting. Maksudnya penting semua, tapi mental ini emang benar-benar harus dimantepin sih. Karena kalau yang lainnya bagus, perfect, PBB kita bagus, tapi kalau mental kita nggak siap, ya sama aja. Benar Kak. Oke, next. Pertanyaan dari... Saya lagi nunggu pertanyaan dari teman-teman angkatan kalian sih. Pasti ada aja nih yang pertanyaan aneh-aneh. Nah, itu kan. Ini gara-gara si Hafiz kemarin nih kayaknya nih, ngomongin masalah air keran. Itu pada minum air keran. Pernah minum air keran nggak selama karantina? Aku pernah sih Kak. Ya, kalau yang laki-laki sih wajar sih menurut saya ya. Kalau perempuan ini kayaknya nggak wajar sih. Nggak pernah. Iya kan? Makanya. Nggak pernah. Kalau kita main laki-laki memang hajar aja gitu kan. Rada susah Mikir sih urusan. Iya, izinnya ke WC kan Kak sama kakak pelatih. Kak, izin Kak, siap izin ke WC Kak. Tiba-tiba di WC minum air keran karena udah nggak tahan lagi. saya kepikiran ya. Gara-gara live kalian ini, mungkin untuk capas 2002 ke depannya itu ke WC-nya bakal diikutin. Karena supaya nggak ada yang minum air keran lagi kan. Aduh, ada aja. Tapi ya itulah yang mungkin yang bisa diingat ya setelah ini. Kapan lagi kan? Kapan lagi? Ternyata ya, misalnya Farhan jadi presiden nih. Ada fun fact-nya tuh, ternyata Pak Presiden pernah minum air keran gitu. Kan lucu juga. Viral nanti Kak ya. Oke, next. Pernah minum air keran nggak? Udah tadi ya. Bagaimana cerita pas dilantik? Oke, ini bagaimana cerita dan perasaannya mungkin ya. Dari ini dulu, Anissa dulu. Cerita apa nih Kak? Soalnya tadi rasanya udah deh. Ini sih sama yang apa kesan yang paling nggak bisa dilupakan. Pas pelatih, iya kayaknya sih hampir sama semua ya. Sama aja sih sebenarnya. Cerita Jadi kayak, kalau Nisa nggak ada sih Kak, ada sih sebenarnya. Kalau Nisa kemarin ceritanya itu di kamar tuh pasti kan kangen banget tuh kan sama orang tua kan kayak kangen banget tuh. Jadi kadang tuh dikasih support mental karena di balik di kabupaten itu dilatih keras-kerasan gitu kan. Jadi kayak ada orang tua yang support, ada teman yang support gitu kan. Kalau di sana, apalagi COVID kayak gini Kak, pandemi kayak gini, kami kan sendirian tuh di kamar. Jadi bener-bener HP-nya disita gitu kan, teman nggak ada gitu, pembina nggak ada gitu kan. Jadi malam-malam tuh pasti nangis sendiri gitu di kamar gitu kan Kak. Jadi ada mental breakdown sendiri gitu di kamar. Sampai katanya itu kedengaran sampai keluar gitu. Bukan Nisa sendiri sih, ternyata banyak juga yang di luar. Terus Nisa juga kemarin itu karena mama itu takut ya Kak ya. Mama itu bener-bener khawatir banget sama pandemi Kak. Sampai takut banget Nisa ketularan, takut dibalikin gitu kan ya. Jadi disuruh bener-bener seluruh vitamin itu bener-bener diminum semua, khususnya vitamin C. Jadi Nisa kemarin itu overdosis gitu Kak. Jadi gara-gara overdosis, Nisa pas lagi latihan itu muntah-muntah gitu Kak. Jadi diinjeksi. Iya, jadi diinjeksi, tidur deh.
seharian. Enggak sih, setengah hari sih di klinik. Jadi gitu sih, udah habis itu nggak ada lagi masalah. Oke, mau ditambahin Farhan? Kalau ini kan pas dilantik ya kak ya, pas dikukuhkan mungkin maksudnya. Oh iya, benar-benar. Iya, pas pengukuhan ya, pas pengukuhan tanggal 12. Ya, jadi pada saat tanggal 12 itu kami dari Wisma, itu dari pagi Kak, dari Wisma itu langsung ke Istana Negara. Di sana kami udah bawa-bawa PDU, kan udah bawa-bawa sepatu PDH baru, udah pokoknya first time pakai PDU kan ngerasain wah mantep ini. Wah, keren ya. Ya pakai kendit, pakai peci, wih keren kali kan, gagah dia kan. Pokoknya di situ di istana sebelum pengukuhan kami gladi dulu kak, gladi pertama kami. Gladi, setelah itu siang kami cuci muka, ganti baju, di make up sama kakak-kakak dari MUA-nya, baru turun ke lapangan karena kami kan pelantikannya pengukuhannya di lapangan kak, karena kan Oh COVID. iya ya. Iya, COVID jadi nggak boleh masuk ke dalam istana. Jadi kami pengukuhannya di lapangan depan Istana Merdeka. Di sana kami disusun barisannya sampai nunggu Bapak Presiden keluar dan dikukuhkan. Tapi satu hal yang buat Farhan bangga banget pada saat pelantikan itu karena kemarin aku itu interaksi langsung nggak sama Bapak Jokowi. Jadi bener-bener momen yang nggak terlupakan pada saat itu. Interaksi ngomong kan, benar-benar berhadapan ngomong, kamu dari mana katanya, dari siap, dari Palembang Pak gitu kan. Oh Palembang ya, Sumatera Selatan ya, iya Pak. Langsung aku ngomong kan, karena banyak juga teman-teman yang titip salam. Aku ngomong izin Bapak, masyarakat Sumatera Selatan titip salam Pak untuk Bapak, ngomong gitu. Terus katanya oh ya keren, semangat ya katanya gitu. Jadi bener-bener itu yang mulai saat itu aku ngingetin obrolan singkat dengan Bapak Jokowi itu sampai sekarang kak, gitu. Karena nggak banyak orang yang bisa ngobrol sama Bapak, walaupun cuma singkat kan kak ya. Itu yang selalu aku inget kak. Gitu. Dan bisa itu dia yang nyamperin lo ya? Bener kak. Ya, gimana Nis? Iya, Nisa aja nggak sempet gitu. Nisa nggak, soalnya barisannya itu bersusun gitu, tiga lapis. Jadi Farhan dapat paling depan. Jadi Nisa nggak sempet. Oh, jadi cuma paling. Jadi nggak semua ini nggak semua salaman sama Pak ini, Pak Jokowi. Enggak salaman, ini doang. Oh, iya, makanya itu yang Farhan merasa kayak wow gitu. Mimpi iya, kalau tahun-tahun sebelumnya kan iya, saya baru tahu sih ini. Karena tahun-tahun sebelumnya kan semua salaman satu-satu. Iya. Kak. Sampai ada foto. Jadi gak dapat foto deh. Jadi kalau foto salaman dapat foto dong ya. Ciri khas, iya kak. Karena kalau foto salaman itu ciri khas anak paskibraka nasional kalau tahun sebelumnya. Betul. Iya. Ditanyain sama pembina gak ada Pak fotonya gitu. Jadi kecewa banget. Wah. Bener ya. Jadi baru saya tahu juga sih. Yang pertama kalau kemarin sih saya tahu kalau kalian itu pelantikannya di lapangan. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata nggak semuanya dapat salaman itu. Iya. Berarti benar nggak ada fotonya berarti ya? Iya nggak benar. Kalau kita kan, jadi kayak paling ada teman yang ke foto yang kayak gini sama bapak. Cuma ya semuanya itu pun nggak semuanya gitu di foto yang kayak gitu. Iya. Pokoknya kalau paskibraka nasional itu kemarin kan kita identiknya dengan di dalam Istana Negara gitu kan. Iya. Di aulanya, terus foto salaman, foto rombongan sama pelatih pembina. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi mending kan. Ini dia udah di ini dah pandemi lah. Daripada kayak tahun-tahun sebelumnya kan kasihan nggak ada. Iya. Ada yang mending. Apalagi kan istana kan sebagai contoh gitu kan Kak ya. Jadi walaupun pas waktu itu tuh pandemi itu nggak itu kan udah rada berkurang jadi mungkin ya Kak ya, nggak tahu juga sih. Jadi dari formasi aja udah dikurangin gitu kan, formasi diganti-ganti gitu kan Kak ya. Terus ya yang salaman kayak gitu apalagi nggak boleh, dalam ruangan aja nggak boleh gitu Kak. Nah, betul. Harapannya sih di dalam ruangan sih Kak, walaupun ya mungkin kayak gini aja nggak apa-apa, tapi dalam ruangan gitu kan satu persatu gitu. Barisannya nggak berlapis kayak gitu, tapi ya itu balik kita tadi gara-gara jadi contoh gitu Kak. Iya, betul. Jadi
em, pengalaman lah. Maksudnya juga jadi ciri khasnya angkatan kalian ya. Iya benar, ciri khas Benar. banget Kak. Ciri khasnya banget 2000. Banyak banget. Banyak banget yang beda dari angkatan kalian. Oke, Makanya Karena kami kalau sebutnya angkatan spesial ya kak ya. angkatan spesial. Kalau itu saya setuju. Saya setuju. angkatan COVID Kak, Jangan Angkatan dong COVID, kalau angkatan agak gimana gitu ya. Angkatan angkatan COVID spesial agak lah. jelek namanya kak. Kita agak Iya, upgrade angkatan dikit COVID namanya angkatan kayak spesial. kalau angkatan COVID tuh kesannya kayak semuanya kena COVID gitu ya. Jadi jangan dong angkatan spesial lah. kalau Karena kena memang COVID kenapa? spesial loh, pakai masker dua itu Tapi ngatur lebih keren, napasnya susah itu. tapi lebih keren Kak, enaknya itu. Lebih keren pakai masker. Pakai Enggak masker itu dong. bener Saya kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita nandain, oh ini yang bawa baki dari sini ya. ah, Kalau tahunnya kalian kita nggak tahu ini bawa baki siapa ya. Soalnya kan cuma kelihatan kata muka, apa kelihatan mata kan. mm-mm. Orang Kalau tua nggak ada bahkan name tag-nya, kita nggak bakal tahu yang bawa baki siapa. Bener. iya. Oke. Next, ada pertanyaan dari Muzaki. Jadi motivasi jadi paskibraka itu apa? Ah, bulan. Nisa dulu kayaknya atau aku Nisa. dulu. Pokoknya Nisa dulu deh, karena Nisa yang Ladies posisi first kameranya ya. di sebelah sini. Ya. Udah Nisa dulu, habis itu Farhan. Motivasi buat masuk atau motivasi menjalani ini Kak? Motivasinya jadi paskibraka, karena kan tidak semua orang punya impian jadi paskibraka gitu kan. Maksudnya, kok ngapain kok paskibraka? Gitu. Apa yang motivasi kalian untuk jadi paskibraka? Kalau jadi paskibraka nih Kak, kita bisa jadi untuk secara subjektif tuh. Nisa bisa jadi punya banyak teman gitu kan Kak ya, bisa punya banyak teman, pengalaman sama ketemu orang-orang dengan mindset yang berbeda gitu kan Kak ya. Betul. Untuk tujuan secara objektifnya untuk mengibarkan bendera Kak, untuk ke istana gitu kan Kak, berlatih gitu. Itu untuk melatih nasionalitasnya Kak, secara objektifnya terus Kak. Jadi untuk motivasinya apa ya? Kalau kata kakak tadi kan ada pas sebelum kita gabung kan ada yang nanya tuh, apakah jadi paskibraka tuh kasih uang? Itu benar-benar salah banget sih Kak. Untuk kalau misalnya Betul. motivasinya ke sana benar-benar salah sih. Ya, Itu udah ada hal yang berbeda berarti gitu kan Kak. Itu betul. bakal gagal sih. Bakal gagal tengah jalan sih kalau itu. Bukan tempatnya ya kalau nyari itu ya, bukan. Cari dari tempat lain aja kalau mau cari uang. Iya. Kerja. Kita capek-capek ngibarin bendera sampai gosong-gosong apa segala macam. Tujuan kita bukan itu gitu ya. Iya benar. Ngapain kita? Terus Oke. tambahan lagi Kak. Untuk yang belum berhasil kan udah lewat tuh masa seleksi. Buat yang belum berhasil, paskibraka itu bukan segalanya gitu. Paskibraka itu bukan kehidupan. Walaupun memang untuk menjadi paskibraka, pas kita udah jadi paskibraka, khususnya paskibraka nasional atau provinsi, lebih ada jalan gitu kan Kak ya, udah lebih terbuka jalannya untuk masa depan gitu Kak. Tapi balik lagi, paskibraka itu